Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kaum muslimin setajana sebatan kaulah marja'akin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita diberikan banyak-banyak kenikmatan, nikmatul Islam wal iman, bisa melaksanakan ibadah puasa, sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat, barokah, manfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah taala menciptakan manusia ini tiada lain hanya untuk menghamba, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah menghamba kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu tujuan utama. Untuk mencapai tujuan ini akan menghadapi berbagai proses, berbagai peristiwa, berbagai perilaku, keadaan, dan sebagainya. Allah Ta'ala menciptakan mati dan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala yaitu Zat yang menciptakan mati dan hidup, tentu dengan berbagai cerita kehidupan, warna-warni kehidupan. Di situ ada zaman, ada ruang dan waktu. Tiada lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua siapa yang paling bagus tindakannya. Siapa yang paling bagus mereaksi keadaan? Siapa yang paling bagus untuk menghadapi berbagai apa yang dihadapi oleh manusia tersebut? Kalau saya mengibaratkan, mencontohkan, hidup ini seperti makan. Orang makan itu kan tujuannya untuk kenyang, agar supaya makanan yang kita makan nyampe ke perut, apapun yang dimakan. Tapi anehnya, kenapa kok orang itu pilih-pilih makanan, lauk, sampai ada bumbu ini dan sebagainya. Karena dia tuh yakin, kalau nasi ini bisa terkunyah dengan bagus, maka pasti akan masuk ke perut. Masalahnya karena makanan menyentuh lidah, sehingga di sini butuh yang namanya inovasi, kreasi, akrena cara yang betul. Bagaimana tujuan itu tercapai? Masuk kepada proses. Nah, proses ini butuh yang namanya penyesuaian dan sebagainya. Ya seperti orang makan lah. Yang kita hadapi di depan kita umpamanya sajian yang tidak boleh tidak, yaitu nasi putih, terus ada sayur, tahu tempe. Ini gimana caranya agar masuk? Nah, di situ terkadang nyimpen kecap, dan sebagainya, dikasih kecap atau dikasih apa, agar supaya makanan yang ada di depan matanya tersebut betul-betul bisa terkunyah,
Dan dia itu nggak mikir kenyang atau tidak, karena pasti kalau sudah masuk ke perut pasti kenyang. Itulah iman. Hal yang sudah pasti nggak usah dipikirkan bagaimana prosesnya. Nah, masalahnya terkadang inovasinya, kreasinya ini tergantung dari pikiran kita, kemampuan kita. Terkadang orang ingin makan enak, sesuai selera, dikasih bahan-bahan kimia, seperti micin, perasa, dan sebagainya. Betul enak, terkunyah dengan bagus, akan masuk ke perut. Tapi jangka panjangnya, liver ini dan sebagainya, penyakit yang ada. Begitupun kehidupan yang kita hadapi. Kita sebagai manusia yang dikasih tanggung jawab oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menghamba beribadah kepada Allah. Karena yang menciptakan dan yang memerintah adalah yang maha segalanya, maha adil, maha bijaksana. Tentu perintahnya lengkap dengan fasilitas, lengkap dengan sarananya. Makanya setiap manusia oleh Allah dikasih yang namanya modal utama yang ditaruh di hati. Sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini, baik lahir dari seorang ibu yang muslim maupun non-muslim, itu semuanya lahir dengan membawa fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah benih iman, sumber dari segala kebagusan yang ditaruh dalam hati setiap manusia yang terlahir ke dunia ini. Ketika hatinya bersih, terjaga sampai besar. Makanya nggak heran orang ada yang punya ilmu laduni, waliullah, kadang kelilur, seperti kelilur, almarhum. Ada tamu dari Jerman, bahasa Jerman, ada tamu dari Inggris, bahasa Inggris. Kenapa? Karena hatinya bersih. Beliau waliullah. Kapan sekolahnya? Nggak usah sekolah. Cukup bertanya kepada hatinya. Itu modal yang dikasihkan oleh Allah agar supaya manusia mampu menjalani kehidupan. Namun kebanyakan manusia tertutup hatinya karena perilaku ya, dari tangannya, dari matanya, dari telinganya dan sebagainya. Makanya oleh Allah Ta'ala dikasih solusi. Kasih apa? Kasih akal. Akal dan nafsu, keinginan. Hati yang menjadi sumber dari segala ilmu sebagai modal yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini. Tapi karena kebanyakan manusia nggak mampu untuk menjaganya tetap murni, oleh Allah Ta'ala dikasih solusi, dikasih jalan keluar, kasih akal. Nah, ketika akal ini diisi oleh ilmu, pengetahuan yang didapat dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, terus nyambung sampai ke sumbernya ketika berbicara agama umpamanya. Gurunya sampai ke Rasulullah dari malaikat Jibril Allah Ta'ala. Al-Quran. Sesuai pikirannya diisi oleh ilmu yang sesuai dengan sumbernya, tentu akan cocok dengan hatinya yang menjadi sumber ilmunya. Maka akan terbuka kebagusan tersebut. Sabda Rasul, ada suatu ketika sahabat bertanya, mal birru ya Rasulullah, apa itu kebagusan, itu apa? Istafti qalbak, jawab Rasulullah, tanya kepada hatimu. Kalau ingin tahu apa itu kebagusan, apa itu kebajikan, tanya kepada hatimu. Gimana mau tanya, hatinya sudah tertutup. Nah, makanya dikasih solusi, Allah dikasih akal. Gambarannya kayak gini. Kita kalau ke Jawa lewat tol itu kan ada palang pintunya, nggak boleh masuk kecuali kita nempelkan kartu e-tol.
nempel ke sebuah alat yang hidup kalau lampunya hijau itu. Tapi kalau merah berarti kan mati. Kartu e-tol ada isinya, ditempelkan ke sebuah alat tol sehingga palang pintu buka, bisa masuk. Tapi kalau yang ditempelkan itu bukan kartu e-tol, tapi ATM, meskipun sama-sama punya ada isinya, karena nggak cocok, nggak akan buka. Begitupun umpamanya ke ATM. Pergi ke ATM, mau ngambil uang, yang dimasukkan kartu e-tol, karena nggak cocok, yang nggak bisa keluar uang. Begitupun kalau dimasukkan ATM, baru keluar. Begitupun akal. Kalau akal ini diisi oleh ilmu dari seorang guru yang sanadnya nyambung, gurunya dari gurunya jelas, bukan hanya dari internet, tapi jelas dari gurunya sampai ke Rasulullah dari Allah Ta'ala, cocok dengan hatinya, maka terbukalah kebagusan tersebut. Nah sekarang di era sekarang ini kan banyak mudahnya konten pengetahuan, nggak jelas siapa dari mana dan sebagainya, dia itu belajar agama yang nggak jelas, bungkusannya bagus, tapi isinya karena nggak sesuai, kan yang ditempelkan kartu e-tol ngetol yang di jalan tol yang ditempelkan bukan e-tol tapi kartu ATM, dipaksa rusak pintunya. Nah sekarang ini kan banyak, kenapa muncul radikal, muncul ini dan sebagainya. Bagaimana menjalani kehidupan ini, bahwa Allah Ta'ala menciptakan hidup ini untuk kita rasakan. Apapun rasa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu untuk kita rasakan. Dari rasa ada gerak. Kembali lagi ke contoh tadi makan. Dengan adanya rasa, kita akan merasakan nikmat atau enggak nikmat. Kalau enggak nikmat bagaimana? Oh ini kurang garamnya, tambah garam dan sebagainya. Sehingga dengan rasa itu kita mampu berkreasi. Apapun yang kita hadapi. Sebab kalau orang tidak merasakan rasa, itu namanya stroke. Kalau stroke dibawa ke dokter, berarti sakit dia. Kalau kita merasakan sebuah kenikmatan, kita gunakan rasa nikmat, rasa senang sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita rasakan adalah sebuah kepahitan hidup, yang kita rasakan keruwetan dan sebagainya, kita jadikan alat itu, rasa itu sebagai alat untuk introspeksi diri. Apa yang kurang? Agar supaya tujuan utama hidup kita menghamba kepada Allah dengan mereaksi, menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, atau apapun yang kita hadapi, ini menjadi sebuah perilaku yang bagus, dan tentu karena Allah Ta'ala yang memerintah, bonusnya lebih besar. Bonus dan sebagainya. Jangan tanyakan itu semuanya. Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu maha segalanya. Maha adil daripada manusia yang paling adil, maha bijaksana daripada manusia yang paling bijaksana, dan seterusnya. Jadi apapun yang kita rasakan, pada Nabi main sepak bola. Pemain sepak bola itu dia itu secara profesional main sepak bola dengan tujuan untuk fair play, bermain bagus. Tapi kenapa kok masih ada wasit? Karena pasti suatu ketika pasti ada kesalahan, meskipun tanpa disengaja, karena pada ngarep tereng metura, maka di situ ada wasit, ada kartu kuning, kartu merah dan sebagainya. Jadi kehidupan yang kita jalani ini, kita lakukan
Kita rasakan apa yang kita rasakan dengan memaksimalkan akal kita, keinginan kita, dengan tujuan utama tadi beribadah kepada Allah Ta'ala, dengan kemampuan-kemampuan yang ada, urusan melanggar batas, ada Pak Surohim, ada polisi, ada ini dan sebagainya. Tinggal kita jalan. Makanya hidup ini jangan bikin susah yang happy-happy saja. Tapi lebih baik hidup susah daripada menyusahkan orang lain. Karena Allah Ta'ala yang mengatur alam ini. Allah Ta'ala memberikan segala rasa yang dirasakan oleh manusia untuk dirasakan, kemudian diracik, dikelola sedemikian rupa agar supaya ada rasa, ada gerak. Dari gerak itu kita akan mendapatkan berbagai pahala dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tanggung jawab menghamba, beribadah kepada Allah Ta'ala, lengkap dengan berbagai fasilitas. Fasilitas itu kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yang tentu akan berhadapan dengan rasa kehidupan. Dan rasa ini harus dirasakan. Agar supaya dengan rasa tersebut, akal kita, pikiran kita akan mereaksinya, yang akan memunculkan sebuah perilaku-perilaku yang bagus. Dan jangan berputus asa, ya. Jangan berputus asa karena Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Banyak orang kaya, banyak orang yang kehidupannya bergelimang harta, tapi hanya ingin tidur nyenyak, dia itu bayar hotel. Tak pernah nengromenah. Tidak kerasan di rumahnya, hanya pingin tidur nyenyak. Itu berarti kehidupannya tidak barokah. Banyak juga orang yang tempatnya pas-pasan dan sebagainya, tapi karena barokah, hidupnya tenang dan lain sebagainya. Untuk merasakan apa yang dialami dalam kehidupannya, sambil berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat puasa di bulan Ramadan ini, kita berdoa agar supaya dikasih hati yang hidup, hati yang mampu menyinarkan sumber kebajikan yang ada dalam hati, agar tersinarkan kepada tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, sehingga perilaku kita betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, memunculkan kebajikan-kebajikan dan mendapatkan pahala yang bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dan insyaallah 10 yang terakhir beliau akan hadir lagi ke depan ini memberi tausiah lagi kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat kepada kita, menjaga hati dan mengendalikan akal dengan sebaik mungkin, sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul bermanfaat dan dalam ridho Allah. Saya kira sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.